Beberapa waktu lalu, Hamish Daud buka suara mengenai isu perselingkuhannya dengan Sabrina Alatas. Isu yang awalnya dikira akan memecah belah hubungan Hamish dan Raisa, malah membuat Hamish semangat membongkar hubungannya dengan Raisa yang kini disebut-sebut sebagai best friend-nya. Aduh, ini gimana konsepnya sih? Abis jadi mantan auto jadi bestie? Tapi nggak cuma Hamish Daud aja loh. Deddy Corbuzier yang terlihat masih menyayangi Sabrina pun kini harus merelakan status Sabrina sebagai istri berubah menjadi sang adik. Yap, meskipun berpisah, hubungan Deddy dan Sabrina kini seperti layaknya brother and sister. Perubahan status mantan menjadi orang terdekat yang masih disayangi ini kira-kira tanda hubungan yang dewasa atau cuma cara halus biar kelihatan baik-baik aja di publik? Kalau perpisahan bisa tetap sehangat ini, apa kabar hubungan DJ Brevi dan Erika Carlina ya? Yang terpaksa kandas usai Brevi mengaku selingkuh dari Erika. Apa masih bisa jadi bestie? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Pernyataan dari dua lelaki ini ya, memberikan aku kebingungan dan kepusingan. Pusing sepusing-pusingnya memang. Dua laki-laki dengan pernyataan pusing minggu ini berkaitan dengan perceraian dan perpisahan lagi. Lagi dan lagi. Oke, sebelum kita bahas siapakah selebriti yang dimaksud, boleh kita angkat gelas dulu. Ada Ricky, ada Kristi. Ada Kristi. Selamat datang di Spill the Tea. Pertama kalinya ya. Pertama kalinya dan langsung kita pengen tahu apakah kalian juga menyimak apa yang dimaksudkan oleh Karen dengan dua pernyataan selebriti yang bikin pusing. Udah bisa nebak belum siapa yang dia maksud? Aku sih pura-puranya nggak tahu aja. Kok pura-pura nggak tahu sih? Soalnya aku nggak ngerti. Itu yang terakhir yang heboh ini kan Yaya sama Raisa sama siapa? Hamis Daud. Bagian mananya dari Hamis sama Raisa yang bikin lu pusing? Iya kan kemarin itu kita sempat ngomongin kan kenapa sih mereka cerai. Dan banyak sekali netizen yang mengira-ngira, menduga-duga dan mendapatkan jejak-jejaknya Hamis di sebuah aplikasi yang ada apa tuh Future Home. Ih tahu kepancing. Ya. Rumahnya bagus sih Kak, rumahnya bagus. Rumahnya bagus ya? Rumahnya bagus. Jadi kepikiran pengen bikin rumah kayak gitu deh. Tapi bukan sama yang lain lagi kan? Ya enggak dong. Oh enggak ya? Ya enggak dong. Pertanyaan yang bagus dari Kristi. Kan kalau itu kan berdua kan agak beda ya. Iya. Kita punya video pertama yang akan kita spill buat pemirsa setia Spill the Tea. Ini adalah pengakuan dan penuturan Hamish yang bilang, tenang aja semuanya, karena sekarang walaupun dia sama Raisa sudah berpisah, tapi hubungannya itu sebagai bestie. You know, Yaya tuh best friend saya. Kita pisah baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia tuh setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Kalau zaman sekarang tuh ya, untuk jadi best friend ternyata harus melalui jenjang pernikahan dulu baru jadi best friend. Padahal kalau best friend itu dari awal aja udah bisa jadi best friend. Makanya kan sebetulnya rumpian kita belakangan itu adalah kok bisa ya pisah tapi ngakunya baik-baik aja. Masuk akal nggak? Kau coba nih, maaf ya, udah berumah tangga kan berdua? Udah pernah. Udah pernah. Kalau ini? Lagi berumah tangga. Nah ini masih berumah tangga. Nah kalian percaya nggak kalau kadang-kadang orang setelah bercerai malah hubungannya baik-baik aja? Enggak juga sih. Kamu nggak percaya itu? Enggak percaya itu. Emang Kristi tidak baik-baik saja setelah bercerai? Lebih kayak ya punya hidup masing-masing aja ya, udah nggak peduli juga gitu. Dan kamu tidak merefer kepada mantan suamimu sebagai best friendmu? Enggak banget gitu. Enggak Karena banget. kalau aku mungkin sama mantan suami sama Hengki, karena kan posisinya memang ada anak gitu. Tapi bukan berarti juga aku jadi bestinya Hengki gitu. Oke. Kita punya kehidupan masing-masing yang iya dia hidupnya gimana, aku juga punya hidup di sini gitu. Kita membahas ya hanya sebatas anak. Tapi apakah hubungan kalian boleh kamu bilang baik-baik aja, masih dalam kategori baik kan? Tapi biasa-biasa aja. ini gue demen nih sama perempuan jujur gini. Enggak Biasa jahat, enggak aja. baik, Tapi biasa aja. Biasa aja. Jadi enggak musuh, tapi enggak temen juga. Enggak. Mantan suami aja. Ya logonya dia mantan suami. Bapaknya dari anakku iya. Oke. Gitu. Karena sekarang anakku juga udah besar.
Jadi aku komunikasi sama anak gitu ya, bukan sama Hengki lagi. Oke, nah gitu. ini mungkin tipe realistis sama kayak Raisa. Makanya Iya. kan Raisa bilang di konsernya dia, dulu tuh kita nggak temenan loh. Kita tuh dari stranger, deket, jadi gebetan, terus akhirnya pacaran, terus kawin. Raisa berarti tipe realistis. Coba kita spill dulu videonya. Iya kan? Iya kan? Iya Iya kan, sih. ini bagus banget. Iya kan? Iya kan? Iya, tapi memang realistis sih dia ngomong Iya kan? itu memang benar. It- Tapi iya. ada juga sih orang yang berteman, bersahabat, lalu jadi suami istri Iya. langsung. Ada. Tapi kalau suami istri terus jadi sahabat, itu sih hal yang baru ya. Iya. 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 Kayaknya versi 2025 kayak gitu Kak. Udah putus, sekarang jadi sahabat, bestian kayak Iya. gitu Berarti ya. kalau gitu pernikahan sekarang kalau misalkan cerai nggak usah khawatir karena ujungnya kan akan jadi bestie. Sahabat Iya nggak ya. sih? Iya. Iya kan? Kan Ya bagus sih kalau misalkan bisa jadi sahabat ya. Tapi memang nggak semua bisa ya kayak Enggak. kayak kamu dan kamu tidak memaksakan hal itu gitu ya. Tapi Hamis juga udah sempat bikin pernyataan belum sih kan? Udah. Isunya kan juga adalah mengenai perselingkuhan tuh mereka Udah. pisah. Kan Hamis bilang kalau emang mereka pisah tuh bukan karena perselingkuhan kan? Bukan, karena Hamish itu sebenarnya sudah kenal sama sosok perempuan ini yang namanya Sabrina ya. Sabrina Alatas. Sabrina Alatas. Nah, Sabrina sama Hamish ini katanya sudah bersahabat 10 tahun. Dan Hamish ini kan katanya juga di bidang apa sih arsitek interior apalah yang mereka pernah ketemuan untuk ngebahas itu. Gitu. Makanya dibuatlah future- mood board itu. Future home tadi gitu Kak. Oh, kenapa judulnya Future Home ya? Oh mungkin dari Sabrinanya dia punya mimpi future home-nya mungkin gitu kali. Dia mau kasih tahu sama Hamish ini gue sukanya ono ini ono ini ono ikucrul. Ya itu kan tebak-tebak buah manggis kita sebagai penonton. Kita kan nggak kenal Hamis, kita nggak kenal Sabrina. Tapi Kristi kenal Maaf siapa sama Kak? Sabrina. Sabrina mana ya? Sabrina Alatas. Aduh, mau minum dulu ya. Kamu minum dulu. Oh berarti nggak terlalu kenal. Nggak kenal. Itu yang mana ya? Kayaknya dia kenal Sabrina yang istrinya mantan istrinya Deddy Rico Corbuzier. Ceper. Rico Ceper kayaknya juga. Sabrina Malaikiano. Nah kalau itu aku kenal. Itu kenal. Iya, kalau Sabrina yang tadi disebutin itu Nggak aku kenal? nggak kenal. Nggak kenal ya? tahu. Nggak Oh, tahu. nggak Tapi tahu. oke, sekarang Yang kita mana pindah. ya? Yang itu kita lupakan karena di meja ini nggak ada yang kenal. Iya, Buat apa nih bahas? nggak penting kayaknya. kan? Iya, 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 Di dalam iya. peta dan atlas kita nggak nyampe nih. Betul. Nyampe. Mungkin kalau Sabrina Hairunisa ini masuk ke dalam obrolan kita. Kalau pisah terus akhirnya jadi baik-baik aja, kan Deddy Corbuzier juga ada videonya yang bilang kalau dia sama Sabrina, dia menganggap Sabrinanya sekarang Ada. Adiknya. sister. Adiknya. Iya. Yang tadi dianggap bestie sekarang sister. Well, that's a good way ya. Maksudnya pernyataannya Mas Deddy itu adalah ya gue baik-baik aja menganggap Sabrina ya she's my sister gitu dengan cara Mas Deddy ya. Ya kan nggak kalau kita kan ngomong ih orang jadi sister. My sister gitu. Gitu. Aku pengen tahu dong kalau Kristi kan udah pernah mengalami proses perpisahan berarti ya. Iya. Bagian terberat dari setelah kalian ketok palu atau memutuskan untuk berpisah tuh bagian apanya sih Kris? Iya. Waktu itu. Waktu itu bagian terberat itu ya karena memang dari posisi baik-baik aja tiba-tiba kita ada masalah dan akhirnya kan pisah gitu. Nah itu pasti akan ada ego, rasa marah, rasa yang gitulah masih Oke. ada gitu kan. Tapi akhirnya sampai aku sempat sih waktu itu hubungannya sempat nggak baik sama Hengki gitu ya. Tapi akhirnya sadar juga yang kayak biar bagaimanapun Hengki itu kan bapak dari anakku gitu. Jadi akhirnya ya udah mencoba untuk berkomunikasi kembali, menjalin silaturahmi lah untuk anak sih gitu. Yang terberat ya perpisahan sih karena kan kadang-kadang tuh anak juga suka nanya papa mana ya gitu. Nah sedangkan anak kan sama aku jadi ada masa-masa yang kayak transisi antara Hengki ada di rumah tiba-tiba kan nggak ada gitu. Jadi ya itu sih yang berat. Aku setuju tuh sama kamu, perbedaan kebiasaan yang Iya. mendadak berubah. Iya. Itu tuh ganggu Itu loh berat. buat kita ya, Iya, itu berat berat. ya. Sama Apalagi satu lagi kan- mungkin ya kebiasaan orang yang nggak pernah datang ke pengadilan akhirnya datang ke pengadilan Kak. Nah itu yang paling nggak enak tuh. Itu yang paling nggak enak. Akan ketemu sama banyak orang bakal Iya, banyak iya, pertanyaan itu gitu. paling gak enak sih. Di saat kita lagi masalahnya tuh lagi bener-bener aduh kok gini gitu. Tiba-tiba orang banyak yang akhirnya berbicara tentang kita yang memang
belum tentu ada benernya gitu. Kadang-kadang ya itu yang bikin kita juga tambah sakit hati gitu sih. Kalau kehilangan ini nggak teman cerita, itu kan banyak yang bilang enaknya punya pasangan tuh salah satunya adalah teman bercerita gitu. Atau jangan-jangan memang tidak pernah berkomunikasi. Makanya mereka bercerai. Kalau Ricky sendiri, teman cerita lo, istri lo apa bukan? Ada teman, ada istri. Oke. Iya, dua-duanya. Tapi kalau istri sih memang apapun yang sekarang Ricky alamin ketika lagi itu kita pasti ngobrol mulai dari urusan kerjaan, urusan keluarga, untuk anak juga kita pasti ngobrol. Wah, ini benar-benar pasangan yang top ya. Ya. Sampai kok luar biasa. Masalah membeli sesuatu aja kita harus obrolin. Karena kalau ketahuan nggak ngobrol tuh, oh kamu beli itu. Jadi Risi sabar ya. Saya harus udah belajar ketahuan kayaknya banget, udah ketahuan banget berarti masalahnya komunikasi ya. Karena sekarang kan udah punya anak yang lagi sekolah, jadi mungkin kita atur untuk bagaimana caranya, yang mana yang penting, mana yang nggak penting, skala prioritas seperti itu sih. Jadi semuanya diomongin sama istri. Nah, lu tanya ke Kristi dong. Nah, kamu sekarang, kan sekarang berarti kamu single lagi toh? Iya. Temen ceritamu siapa? Teman yang enak untuk berbagi kisah susah senangnya hidup, susah senangnya harimu. Mungkin sahabat-sahabat. Mama sih. Oke. Mama sih yang paling jadi temen cerita, jadi sahabat aku. Terus ada juga lingkungan yang emang beberapa teman yang memang deket. Bukan IG story tapi kan? Bukan IG story. Bukan IG story. Aku nggak suka curhat-curhat gitu, nanti jadi masalah. Kita punya video yang akan Jawabannya nge-spill absurd semua. Okin yang masih sering curhat sama Rachel. Tuh. Tapi mungkin tabiatnya kali ya, kalau laki-laki tuh mungkin lebih cuek dan nggak mikirin yang terlalu dalam seperti perempuan kayaknya kalau ya. Makanya ketika kan mereka hati. setelah putus, ya mungkin termnya tuh nggak seperti perempuan untuk menyimpan rasa sakit hati dan semuanya mungkin bisa karena perempuan lebih perasa kan. Laki-laki kan mungkin move on-nya lebih cepat. gampang Ya kayaknya. udahlah. Baik lagi kalau temenan atau enggaknya, cara putusnya Kak, kalau masalahnya baik-baik harusnya aman. Tapi kalau masalahnya memang ada perasaan tersakiti, luka, itu agak berat untuk jadi temanan ya kayaknya. Ada dendam mungkin ya gitu ya. Itu sebabnya. Iya benar. Kalau kamu sama Hengki berarti boleh dibilang putusnya baik-baik dong ya? Karena kamu masih panggil dia Beb katanya kan? Oh, Beb ya kan? Bukan Beb, Bey. Oh, Bey. Dibenerin lagi dia Bey ya kan? Tapi tuh aku bener loh Kak, aku tuh nggak tahu ya. Jadi dari awal dulu itu memang panggilan aku sama Hengki itu kan memang nggak pernah beda gitu. Dari aku pacaran, nikah sampai cerai. Nah ternyata akhir-akhir ini waktu itu pernah sempat ada yang ngomong kan katanya, oh iya ternyata dia masih panggil mantannya B. Ternyata sang istri mungkin nggak terima ya gitu. Tapi kalau misalkan logika aku gitu ya, kalau dia nggak terima kenapa dia nggak langsung ngomong ke Hengki, kenapa harus ngomong di depan TV sih? Gitu. Bener nggak sih? Aku punya jawabannya. Kalau mau nggak suka gitu ya. Kenapa dia ngomongnya di depan TV? Karena dia takut kesetrum kalau ngomongnya di belakang TV. Iya, padahal ngomong aja kalau misalkan, Kak aku keberatan nih gitu, boleh nggak manggilnya beda gitu. Ya masalahnya Hengkinya juga manggil aku gitu ya. Cowok tuh udah move on banget, apalagi dia sudah menikah, sudah punya rumah tangga yang baru. Dan kepada Kristi ya dia menganggapnya ya udah we're friends. Dan panggilan Bey, ya kayak gue misalnya manggil elu gitu kan. Bey gitu ya. Bey. Ya udah gitu, nggak ada yang. Biasa ya, karena udah terbiasa dia manggil itu ya. Tergantung sama yang dengar kali ya. Iya mungkin yang Kalau denger Yang agak denger punya kan merasa panas bahwa ya. itu, lu masih panggilan sayang tahu Lu masih gitu. sayang sama Lu masih mantan lo, sayang masih sama gitu mantan kali lo ya. gitu. Sebenarnya sih manggilnya apa aja bebas gitu ya. Yang penting ada muatan emosinya nggak di situ. Ada kan yang panggil Beb, tapi biasa aja. Ada yang panggilnya Beb gitu, tapi yang ada muatan emosi itu masih kan mengunjang yang bahaya. gitu ya. Itu Ada yang hasrate. Iya. Berarti maksudnya si Hengki masih ada hasrat gitu? Itu sih Anda. Bicara mengenai hasrat, nah kita punya video selebriti yang ini jelas udah nggak ada hasrat karena sudah mendapatkan konfirmasi dari DJ Brafi kalau mereka sudah Putirai. Wow. Putus maksudnya. Jadi pemberitaan mengenai DJ Brafi yang tertangkap DM dan dianggap berselingkuh oleh tunangan ya, belum jadi kawin kan ya, Rachel ya. Emang udah tunangan? Erika. Erika. Lah kan dilamar pakai cincin di sound berarti apalah maksudnya pesta sempat musik. tunangan. Sound horek Kak. Sound horek apa sih? Acara musik itu. Iya, Lagi gitu.
Iya, berarti dia sempat tunangan, lalu beberapa hari kemudian bye gitu. Ketangkep kan yang kita pernah Oh iya, spill ketangkep. di sini. Oh. Ketangkep nge-DM. Berarti kalau yang suka DM berarti suka selingkuh, Kak? Enggak. Lah ya iya dong. Oh gitu? Tergantung. Kalau yang di DM AWW ya itu selingkuh. Tapi menurut lu dia bad boy nggak? Enggak, kayak dia baik banget ya. Gue juga nggak Iya. percaya Gua kalau juga lu bad Kayaknya boy. dia laki sempurna banget gitu ya. Dulu tuh mungkin karena sering peran-peran yang kurang Bad boy. Jadi udah puas dengan peran itu iya, maksudnya. jadi kalau pas lagi bad boy itu lagi cari duit itu, Kak, berarti. Oh lagi cari duit. lagi cari duit. Oke. Sampai lupa ngajakin makan. iya, Astaga. Enak sekali. Ngomongin bad boy, Iya. udah pasti bisa ditebak deh ya. Oh sahabat lo. Jeffrey Lu kan mirip lo sama Ih, Jeffrey bangga. Nicole, rambutnya. Oh, bangga gitu loh ya. Lu tuh kalau berduaan sebelah sama dia tuh, you guys like Iya. look alike. Ih, ini juga Dia pasti olahraganya boxing juga. Iya, bukan lagi dia. Boxing dia. Iya, aku yang jadi yang bawa papan-papan gitu loh kalau dia. Oh gitu ya? Soalnya Jeffrey Nicole udah putus guys. Oh iya. putus. Sama Putus. siapa Amira Khan? Amira Khan itu udah putus. Padahal kan cinta banget ya, bucin banget ya. Kamu bisa nebak mereka bucin dari mana coba? Karena dia Teleponan bisa lama, lagi podcast dia apapun kan handphonenya nggak pernah mati komunikasinya. Bener. Orang mereka itu pernah apa tuh namanya? Video call sampai 48 jam. Kita spill dulu videonya. 48 hours. Maaf, mau nanya. Yes. Teleponan itu kan yang disebut sebagai teleponan tuh kan saya ngobrol, kamu ngobrol. Iya, Kita betul. teleponan. Bukan saya lagi kerja, kamu ngedengerin. Iya, bukan. Atau saya lagi cerita, kamu sambil kerja. Lu dengerin radio aja kalau emang You begitu. don't know the art of relationship, darling. Ricky juga pernah ngalamin itu, Kak Dem? Pernah. Iya, kan? aku juga Pernah pernah. ngalamin Aku itu. Pernah juga? Pernah. Iya kan? Yang teleponan gitu Iya. Ya, berjam-jam, jadi kamu aku lagi misalkan ngapain gitu. aku lagi kerja gitu, tetap handphonenya tuh nggak dimatiin, Nggak dimatiin, dia tetap iya. dengar. Nanti Iya pas kan? iklan, oh iya, Lanjut oh lagi. mulai lagi, Iya kan? iya gitu. Itu kan berasa kayak kita diperhatiin. Yang enaknya tuh kadang-kadang justru jadi masalah menurut Ricky. Masalahnya adalah ketika ngobrolan itu didengar cuma sepotong-sepotong. Jadi masalah, jadi masalah. berantem ya. Iya. Oh, oke. Karena kadang-kadang sinyalnya nggak bagus kan suaranya. Kok kamu ngomongin si X sih? Padahal bukannya kita yang ngomongin. Dia mungkin ada dengar omongan lain. Kok ngebahas yang itu sih? Jadi Itu karena lagi cinta-cintanya. bukan- Cemburu bukan lah justru ya. makin kuat gitu kayak gitu. Tapi kalau ngomongin balik lagi ke Jeffrey Nicole ya, itu kan 48, berarti kan katanya cinta banget nih kalau kata tadi nih proses teleponan gak putus-putus gitu. Cinta bang, kalau terlalu, menurut aku ya, segala sesuatu yang terlalu itu terlalu cinta, ntar begitu sebel, terlalu sebel. Buktinya, sekarang mereka hubungannya putus. Diduga Unfollow. putus. Oh diduga putus ya. Saling unfollow, ya apa? Iya dong, nggak salah dong kalau kita beranggapan ini kayaknya udah putus nih soalnya saling unfollow. Kamu sama mantan suami masih follow-followan IG nggak? Masih follow. Masih? Masih? Oh, that's dewasa ya. Iya. Semoga Jeffrey atau Amira menyaksikan ya. Tolong follow lagi ya. Tolong Kita follow lagi. iya tolong saling follow lah kalian Iya. ya. Lagi pula nggak perlu kaget lah kan Amira. Kamu kan juga udah pernah dikasih warning sayang sama netizen Iya. ya. Kalau Jeffrey tuh bad boy. Kalau kamu pengen tahu Jeffrey seperti apa orangnya, telepon saya lah. Duh, lo tau banget kali gue. Kita spill videonya ya. Oh wow. Tapi ya, That sounds loving. tapi ya, gue in a way gue setuju loh. Coba lu sependapat nggak? Kan dia bilang gini, laki good looking, punya pekerjaan, berarti kan punya uang, Yes. secure terhadap dirinya. Ya. Wajar kalau dia playboy, iya nggak? Kalau dia nggak playboy, gue akan bertanya-tanya, ada yang salah sama diri lo? Betul. Gue sih setuju loh. Iya. Kalau laki-laki playboy ya emang mungkin rata-rata hampir bilang banyak itu karena mereka punya kemampuan tadi Kak. Di Iya. fasilitasnya mereka ada, Iya. apapun yang mereka mau lakukan banyak. Tinggal mereka nentuin pilihan dan yang jadi
persoalan ketika jadi playboy nggak ada yang mau, nah itu yang jadi masalah. Iya. Tapi kalau banyak ya nggak apa-apa juga sih. Iya. Yang penting ketika udah pacaran atau menikah satu. Iya. Itu sih. Iya, Proses benar. penjajakan dan seleksi silahkan. Boleh, carilah yang terbaik. Carilah yang terbaik. Iya. Itu kan yang orang bilang playboy. Kalian nih gimana sih ngomongin playboy? Emang Jeffrey Nicole-nya menyadari mengakui kalau dia playboy? Lah kan itu cap yang diberikan orang kepada Jeffrey. Iya, tapi kan belum tentu dia ngecap diri dia sendiri. Dia nggak tahu kalau dia playboy, dia taunya adalah I'm a real man. Nah itu dia. Tapi Jeffrey juga mengakui loh. Oh, dia iya? dia nggak bilang kalau dulu dia playboy, tapi dia mengakui kalau dia berubah semenjak kenal Amira. Karena menurut dia kenal Amira dia jadi nggak pulang cepet, buktinya dia udah nggak pernah mau main sama lo. Kan gitu. Pengaruh buruk. Udah level jadi bestie. Kita spill videonya ya bestie. Let's go bestie. Apa kata netizen? Ya, semua akan pret pada waktunya. Iya, semua akan Yang manis pada saat baru manis. Iya benar. Tunggu setelah waktu menjawab. Iya, betul Semua sekali. akan pret pada waktunya. Saya nggak boleh gitu loh. Pengen tahu apa sih Iya. sebenarnya alasan cewek-cewek terpikat sama bad boy? Karena sebenarnya lu tuh udah tahu banget sifat mereka dari awal kalau bad boy pasti akan melukai hati lo. Kenapa tetap mau? Ini menurut Hesti kenapa perempuan-perempuan tertarik sama bad boy? Kita spill ya. Aduh, Ceret. Challenging. 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 Wow. Cewek suka ngebenerin. Bener Ngebenerin nggak? sesuatu. Montir kali ya. Bener Iya nggak? kan? Lo merasa bahwa diri lo tuh juga emang suka ngebenerin sesuatu? Ya mungkin iya, tapi bukan berarti ngebenerin bad boy agak PR ya. Iya nggak sih? Orang tua bukan ya? Iya. Ibunya bukan ya? Orang tuanya Emang maknya ya gue? Iya, iya. Enggak sih Kak. Iya, Nggak iya. suka. Tapi yang dinyatakan itu kadang-kadang bener kan. Banyak banget temen yang deketin teman saya yang udah tahu ya bisa dibilang bad boy atau playboy. Kok masih mau dibilang siapa tahu dengan adanya saya bisa merubah dia. Widih. Ya. Nah itu. Iya. Tapi akhirnya nangis juga. Iya kan? Ujungnya nggak penting juga Nggak kan? penting juga. Iya. Tapi gue tuh percaya gini ya, nggak selalu yang kelihatan baik itu baik. Itu gue percaya. Iya benar. Iya kan? Benar. Kalau terlalu kelihatan baik itu malah tanda tanya. Iya, itu pencitraan kayaknya. Iya. Kayak maaf nih ya. Ingat dong cerita waktu dulu siapa istrinya Irwansyah? Saskia. Dia sempat cerita waktu Irwansyah sakit di rumah sakit yang ngebesukin banyak banget. Iya. Kita spill dulu. Spill. Ya mungkin fansnya banyak kan masa lalu Kak. Iya. Tapi kan yang penting sekarang udah satu ya. Iya, itulah gue suka dengan sepanjang menyaksikan video tadi tuh gue gini ya. Pernah dengar kan kata-kata yang gini, setiap every saint has a past gitu. Orang terbaik pun saat ini pasti dia punya masa lalu. Iya. Iya kan? Betul. Iya, tapi tetap aja ya, apa nggak lebih tertarik sama cowok yang baik-baik aja, maksudnya ya udah lu lurus-lurus aja, nggak usah ada badung-badungnya sama sekali. Jadi supaya semuanya tuh nggak ada yang khawatir ngejalanin hubungan, ya udah gue percaya sama lo gitu loh. Kalau udah nikah sih mungkin lebih baik begitu sih Kak. Yang udah baik segala macam. Tapi kalau ketika mendekati sesuatu, kalau nggak ada dinamika tuh kayaknya nggak seru. Naik turun, emosi. Terus ya memang banyakan begitu ya. Sekarang tuh yang cowok, yang bad boy, yang apapun. Ternyata kalau sudah menikah, dapat istrinya yang benar-benar sayang sama dia, biasanya itu yang bikin dia berubah. Gitu biasanya. Cowok kalau dapat istri yang benar-benar sayang sama dia itu yang bikin dia berubah. Apakah itu sebabnya kenapa Nino Fernandez yang awalnya kita tahu tidak doyan main salon-salonan mendadak jadi suka salon-salonan? Sweet banget ya. Jadi Mungkin sih pengen ya. Pengen. Main salon-salon daripada Aku mau sebulan main sekali kan balik ke sana. salon-salonan. Tapi lucu ya melihat ekspresinya Nino tuh kayaknya dia sekarang kategorinya cowok-cowok bucin gitu. Bucin gitu Ya, ya. kayaknya lagi Murus banget. dia kabogoh. menyenangkan. Iya. Iya. Kayaknya Kedua lagi deh. cinta Umur kedua nih. banget gitu ya. Cinta banget. Kiri deh. Sama kayak Juan sama Eve itu nggak sih kayaknya memang yang lagi cinta-cintanya. Terus kita spill dulu videonya. Tapi lucu ya. Jadi suami-suami takut istri kayaknya. Iya ya. kayaknya ya. Nurut banget gitu. Lebih ke arah nurut ya Kak. Nurut ya Nurut kalau ya. itu ya. Iya. Lucu kan? Nurut bisa juga takut juga Kak. Ah. Takut kayaknya. Takut kayak. Sekarang jujur-jujuran. Kalau kalian nurut atau takut sama pasangan? Nurut. Nurut ya. Kalau Bukan aku, takut ya. Kalau aku ngargain aja lah.
Hah? Menghargai. Menghargai. Oh, Aduh. lebih benar ya. Iya kan. Menghargai. Iya, iya.